Semua situs Kristen di Israel palsu. Saya ulang, semua situs Kristen di Israel palsu. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoinai. Semua situs Kristen di Israel palsu. Allah tidak meninggalkan jejak. Semua situs Kristen di Israel 100% palsu, sebab Allah tidak meninggalkan jejak. Mari kita lihat. 1. Tempat lahir Yesus palsu. Yang diklaim sebagai tempat lahir Yesus di Bethlehem, Yudea adalah palsu. Itu hanya karangan para tour guide saja. Dia karang-karang cerita. Rumah yang dipakai singgah Maria dan bayi Yesus di Bethlehem tidak bisa terdeteksi lagi ya, Matius 2 ayat 11. Ya, jadi para tour guide itu ngarang-ngarang aja, dia tunjuk aja. Ini di sini dulu Yesus lahir. Udah nggak kandang sih, rumah. Ya. Kedua, tembok ratapan juga palsu. Tembok ratapan, sisa tembok luar bait Allah dan juga lubang jarum itu juga palsu. Itu sengaja dibangun untuk keperluan tourism, tidak cocok dengan Matius 24 ayat 2. Ya. Tembok bait Allah itu runtuh tahun 70 Masehi, berarti sudah 2000 tahun ya. Hampir 2000 tahun. Emang ada nggak sisa-sisa arkeologi yang sesuatu 2000 tahun? Anggap aja di Indonesia deh, candi ya. Candi paling tua di Indonesia paling berapa? Ya paling abad 15 atau abad 10. Sedangkan itu tembok ratapan itu bait Allah runtuh tahun 70 Masehi, 2000 tahun. Jadi itu tembok dibikin untuk keperluan tourism ya toh. Kemudian yang ketiga, Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis juga palsu. Ada satu kelokan gitu, cekungan di Sungai Yordan ya. Di Sungai Yordan lalu diklaim aja oleh para tour guide itu. Pokoknya di sini tempat Yesus dibaptis gitu ya. Ya, seperti itu, dan itu tidak benar ya, tidak sesuai dengan Matius 3 ayat 16 ya. Nomor 4, makam Maria juga palsu gitu. Maria dimakamkan di Yerusalem, terus di atas makam itu atau di komplek makam itu dibangun gereja Maria ya. Sebab menurut Wahyu 12 ayat 14, Maria itu mati di Pulau Patmos di bawah pemeliharaan Yohanes ya. Nomor 5, tabut perjanjian katanya sudah ditemukan, itu juga palsu. Sebab tabut itu ada di surga, Wahyu 11 ayat 19, di dalam tabut itu ada Alkitab PL dan PB, tongkat Harun, segomer mana, kedua loh batu. Nomor 6, banyak palsu yang lain, misalnya Bukit Tengkorak tempat Yesus disalib, Taman Getsemani ya, Perahu Galilea, Kampung Yesus di Nazaret dan lain, semuanya palsu demi tourism. Allah tidak meninggalkan jejak di bumi. Gedung bait Allah yang megah sekalipun juga diruntuhkan. Makam Abraham yang jelas-jelas ada di Makpela juga sudah hilang. Tur ke Israel, kunjungi situs Kristen, Anda kena prank dari Israel. Salam Pendeta Hati. Ya, 2000 tahun nggak ada Pak bangunan yang apalagi cuma sebuah tembok ya. Jadi kita tur ke Israel itu ketipu semua itu. Ya, lalu Anda berpikir dengan iman toh, kalau sudah tur ke Israel nanti masuk surga. Orang ketipu kok masuk surga ya. Ada satu pohon, kalau di sini sebut saja pohon asem lah ya. Pohon asem kelihatan sudah tua gitu, lalu ditunjuk inilah Taman Getsemani. Lalu orang-orang dari Indonesia ini terutama tur ke sana. Ya. Ya, saya ditawari ya dari dulu ya. Pas punya uang pun aku nggak mau. Nggak tahu, ini otak saya ini sudah cerdas dari dulu gitu. Nggak mungkin itu. Misalnya tahun 1900 sekian ya kan. Sudah mau daftar dulu. Sudah mau daftar, ada aja halangannya. Duit sih ada ya, duit sih ada.
kali sekian orang karena istri anak 3 orang gitu. Cuman ada satu yang nggak bisa waktunya, terus batal gitu. Nanti kapan tahu lagi anak saya yang ngajak, batal juga ya. Tapi saya ini otak saya sudah pinter, ini nggak ada, nggak mungkin Allah meninggalkan jejak, tidak mungkin ya. Kenapa saya bisa berkata tidak mungkin? Ketika saya membaca Alkitab, saya tahu tabut aja di surga, tabut perjanjian itu ada di surga loh ya. Ya, artinya apa? Artinya jejak Allah itu tidak akan ditinggalkan di bumi. Ya, bait Allah yang megah, saya dulu juga berpikir, kenapa bait Allah yang segini megahnya diruntuhin? Biarin aja misalnya ya toh, pergantian pemimpin atau pergantian, kan Israel pernah diaspora ya toh, keluar terus di kudeta atau dikuasai oleh Arab. Biarin aja dijadikan tempat ibadah Arab, kan nggak mungkin diruntuhin. Kenapa masih diruntuhin gitu loh? Allah tidak mau meninggalkan jejak. Jadi tembok ratapan sisa itu ya karangan, itu dibikin aja, nggak tahu katanya sih dibikin tahun berapa itu ya. Ya pokoknya pas Israel merdeka itu loh ya. Tadinya nggak ada, lalu diklaim ini sisa tembok ratapan, ini ada lubang jarum ya, pendeta di sini bangga banget. Ini lubang jarum katanya. Anda kena prank, ketipu. Jadi valid ya, semua situs Kristen di Israel itu palsu semua. Sebab Allah tidak meninggalkan jejak. Ya, mungkin ini baru satu-satunya di Indonesia ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang berani membuat pernyataan seluruh situs di Israel itu palsu. Allah tidak meninggalkan jejak. Ingat ya, Allah tidak meninggalkan jejak. Ya. Bukit Tengkorak orang mau komplain ya toh. Ini di sini Pak, di sini ini ditancepin salib Yesus. Ya, Anda klaim aja begitu. Yang menggelikan adalah ya, kan teman-temanku ke Israel tuh ya. Dia foto. Menurut saya itu pohonnya pohon asem. Kelihatan udah tua. Ini Taman Getsemani. Taman Getsemani udah 2000 tahun kayak apa? Emang ada suatu tempat yang 2000 tahun masih ada? Kecuali kalau tempat itu suatu air terjun, nah gitu ada, itu mungkin bener ya, itu air terjun atau suatu gunung itu sudah ada dari zaman dulu ya toh, bisa 2000 tahun bisa. Tapi kalau barang buatan manusia nggak bisa ya. Misalnya kayu salib atau kain ya, atau kain Yesus ya toh. Terus kasutnya Yesus, terus misalnya tombak yang dulu buatan manusia, nggak ada yang bisa bertahan begitu ya. Ya, apalagi tipuan roda-roda keretanya Firaun ya, segala itu ya. Tipuan itu ya, seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, mungkin ini mengejutkan ya, karena akan menjungkir balikkan semua. Jadi untuk apa Pak kita tur ke Israel? Anda dari sini doa lagi. Doanya kepada Bapa, kan Bapaknya Bapak Iblis. Ya Bapakku, berkati aku mau ke Israel, mau ke tanah suci kan ya. Di sana kena prank gitu. Supaya aku masuk surga ya Bapakku, Bapak Iblis, Bapak bertanduk ya. Aku mau ke Israel. Anda sedang kena prank dari Israel ya, terutama tourism di sana ya. Ya, pendetanya dari sini doainnya, wah baptis di Sungai Yordan katanya. Ini di sini baptisnya ngarang gitu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu. Ya. 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 Doa di Taman Getsemani ya. Sampai doa kan Yesus bercucuran itu keringatnya segede jagung gitu. Kalau di sini segede jagung, kalau sana segede tetesan darah. Itu bahasa perumpamaan lah ya, alegori itu ya, alegori. Lalu orang doa di situ, itu ada pohon asemnya, yang kurang ajar ya tour guide-nya itu dari tahun kapan dia bilang ini Taman Getsemani. Yang paling baru apa ya? Yang paling baru tempat Bukit Tengkorak katanya ditemukan ya. Terus apalagi yang paling baru. Jadi itu nanti kapan tahu nambah gitu loh ya. Kapan tahu nambah ya. Oh, paling baru ini. Yaitun tempat Yesus naik, katanya ada telapaknya atau mirip-mirip telapak Yesus gitu ya. Ya lucu aja pokoknya, lucu aja saudara ya. Ya seperti itu ya. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin ini mengejutkan karena hanya saya yang berani mengatakan bahwa
semua situs kekristenan, situs Kristen di seluruh Israel itu palsu. Itu tipuan dari Yahudi Israel yang sekarang ini, yang jemaah iblis itu ya, yang ular beludak gitu ya. That it ya, ayo back to the scripture, kembali ke Alkitab ya. Penuh hikmat, kembali ke Alkitab ya. Ya, dengan petunjuk bahwa tabut perjanjian aja dibawa ke surga. Kedua loh batu ada di surga. Alkitab aja dibawa ke surga. Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Septuaginta yang Yunani Perjanjian Baru. Itu pun ada di surga. Nanti diturunkan di dalam masa 1000 tahun. Ya, di sana disimpan 2 hari lah. Ini tahun berapa? 2020. Dia hilangnya kan 1965. Tahun 2040. Ya mungkin 3 hari di surga. Nggak rapuh dong, enggak, kan cuma 3 hari di surga. Di sini hampir 3000 tahun, di sini di surga cuma 3 hari. Jadi kenapa Alkitab disimpan, kenapa mana disimpan di surga, kenapa kedua loh batu disimpan, kenapa tongkat disimpan. Lo tongkat itu, kalau tongkat Musa itu kan 1500 tahun, tongkatnya Harun ya, 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah 4000 tahun. Masuk tongkat 4000 tahun nggak rusak gitu. Makanya disimpan di surga cuma 4 hari di sana, nggak rusak gitu. Itu luar biasa ya, termasuk hal-hal penting yaitu Alkitab, kemudian segumer mana dan contoh mana misalnya. 4000 tahun masuk iya nggak rusak. Nah, makanya disimpan di surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Jadi very clear, semua situs Kristen di Israel adalah palsu. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.